selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini, hari Rabu tanggal 25 November 2020, anak-anak akan kembali belajar bersama Ibu Yola. Dan hari ini kita akan belajar dari buku paket tematik 2D, subtema yang ketiga, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Jadi jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya ya. Ibu tunggu. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa dulu ya. Anak-anak boleh tangannya dilipat, sikap berdoanya, tutup matanya. Sudah? Kalau sudah Ibu pimpin ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang tadi malam kami beristirahat. Terima kasih juga ya Tuhan karena telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini, membangunkan kami untuk dapat belajar bersama. Tuhan Yesus, semoga kegiatan belajar pada hari ini boleh berlangsung dengan lancar dan kami boleh fokus sehingga kami dapat memahami apa yang diajarkan oleh Ibu Guru kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar matematika dan bahasa Indonesia. Untuk matematika, anak-anak akan belajar cara menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hitung campur, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nanti akan Ibu berikan soal berupa soal cerita. Kemudian bahasa Indonesia, nanti kita akan bersama-sama membaca bacaan yang berjudul Lingkunganku Sehat. Lalu setelah itu, kita akan menjelaskan manfaat lingkungan sehat yang dapat kita rasakan. Nah, berikut ini kita akan mengawali pembelajaran kita supaya lebih semangat lagi dengan bernyanyi bersama. Anak-anak boleh berdiri ya. Anak-anak, kita akan pertama-tama belajar matematika dulu ya. Boleh langsung disiapkan alat tulisnya. Nah, karena hari ini kita mau belajar matematika, yaitu hitung campur, penjumlahan, dan pengurangan, Ibu akan mengawali dengan mengulang sedikit materi nilai tempat. Supaya nanti ketika melakukan atau menyelesaikan soal hitung campur, penjumlahan, dan pengurangan, anak-anak bisa lebih lancar lagi ya. Oke, sekarang boleh dilihat di papan tulis Ibu. Ibu punya sebuah bilangan. Bilangan berapakah itu? 987. Betul. Dari bilangan 987 ini, manakah yang menempati nilai tempat ratusan? 9, betul sekali. Terdapat 9 ratusan ya. Lalu selanjutnya, manakah puluhannya? Betul, puluhannya adalah 8. Terdapat 8 puluhan. Dan yang terakhir, satuannya adalah 7. Jadi terdapat 7 satuan dari bilangan 987. Begitu ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke soal dalam bentuk soal cerita, sekarang coba kita selesaikan hitung campur ini, pengurangan dan penjumlahan terlebih dahulu ya.
Coba kita lihat soalnya. Ibu punya bilangan 651 ditambah 238. Kemudian hasil penjumlahannya nanti akan dikurangi dengan 427. Kita mulai ya. Kita akan lakukan penjumlahannya terlebih dahulu dari nilai tempat satuan ya. Selalu dimulai dari satuan, yaitu letaknya ada di belakang. Coba kita tambahkan. 1 ditambah 8 hasilnya 9, betul. Kemudian 5 ditambah 3 hasilnya 8, betul. Selanjutnya 6 ditambah 2 hasilnya 8, betul sekali. Nah, kita sudah mendapatkan hasil penjumlahan dari 651 ditambah 238. Hasilnya sama dengan 889. Kemudian hasil ini kita kurangi dengan 427. Kita lakukan dari angka yang menempati nilai tempat satuan. Oke? Kita mulai dari 9 dikurangi 7. 9 dikurang 7 hasilnya 2, betul sekali. Kemudian 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Pintar. Terakhir yang menempati nilai tempat ratusan, yaitu 8 dikurangi 4 hasilnya 4, betul sekali. Nah, ini dia sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan soal hitung campur yang pertama, yaitu hasilnya adalah 462. Bisa ya? Anak-anak, kita coba satu soal lagi ya. Coba dilihat papan tulis ibu. Ibu punya satu soal lagi, yaitu 573 ditambah 281. Kemudian nanti hasil penjumlahannya akan kita kurangi dengan 456. Sekarang kita coba kerjakan ya. Kita mulai dari menjumlahkan 573 ditambah 281. Caranya adalah dengan menjumlahkan angka yang menempati nilai tempat satuan terlebih dahulu. Coba kita lihat, yaitu angka berapa? 3 ditambah 1. Betul, 3 tambah 1 adalah 4. Kemudian kita tambahkan 7 ditambah 8. Hasilnya adalah, coba kita hitung bersama-sama ya. Kita punya 7, kemudian ditambah 8. Setelah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasilnya adalah 15. Ingat ya, kita bisa menyimpan. Kalau penjumlahan kita bisa menyimpan. Jadi, 7 ditambah 8 hasilnya 15. Kita tulis 5 di nilai tempat puluhan. Kemudian satunya kita simpan. Simpan di depannya, yaitu ratusan. Kita tulis di atasnya boleh. Seperti ini ya. Jadi tadi kan hasilnya 15. Yang kita tulis 5. Lalu angka satunya kita simpan di nilai tempat ratusan. Oke? Sekarang kita tambahkan yang menempati nilai tempat ratusan, yaitu 1 ditambah 5 ditambah 2. Hasilnya berapa? 8, betul sekali. Kita tuliskan hasilnya 8. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita sudah mendapatkan hasil penjumlahan dari 573 ditambah 281, yaitu 854. Sekarang kita kurangi hasilnya dengan 456. Kita juga memulai dari angka yang menempati nilai tempat satuan. Angka berapa ya? Yaitu angka 4 dikurangi 6, betul. 4 dikurangi 6. Bisa tidak ya?
Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena yang atas lebih kecil daripada yang bawah. 4 lebih kecil daripada 6. Jadi tidak bisa dikurangi. Tapi anak-anak harus ingat kalau di pengurangan kita boleh meminjam. Pinjam kemana? Pinjam ke depannya, yaitu yang menempati nilai tempat puluhan. 5, kita boleh pinjam ke 5. Jadi, kita pinjam 1 ya ke 5. Kita coret, kita pinjam 1, kita tuliskan. 5 dipinjam 1, jadi sisanya adalah 4. 4 ya, kita tulis. Sisanya adalah 4. Nah, sekarang kita bisa mengurangi 4 dikurangi 6. Tapi bukan 4 lagi ya, karena tadi kita sudah pinjam 1, maka nilainya menjadi 14. Coba sekarang kita kurangi 14 dikurangi 6. Kita kurang bersama-sama ya. 14 dikurangi 6, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Oke, sudah dapat hasilnya 8, kita tulis di bawahnya. Kemudian tadi 5-nya ingat ya, sudah kita coret karena dipinjam 1. Sisanya sekarang 4. Kita punya 4 dikurangi 5. Bisa tidak ya? Wah, ternyata tidak bisa karena 4 lebih kecil daripada 5. 5 lebih besar daripada 4. Maka yang kita lakukan juga sama, kita harus pinjam. Pinjam kemana? Pinjam ke depannya, yaitu ratusan, 8. Kita pinjam 1, kita coret 8-nya. Karena dipinjam 1, sisanya jadi 7, bukan 8 lagi. Lalu, kita pinjam 1, kita tulis di sini. Nah, kita bisa mengurangi sekarang. Bukan 4 dikurangi 5, tapi karena kita sudah pinjam, maka 14 dikurangi 5. Kita kurangi bersama-sama. 14 dikurang 5, 13, 12, 11, 10, 9. Kita tulis hasilnya 9. Nah, selanjutnya kita kurangkan yang menempati nilai tempat ratusan, yaitu 7 dikurangi 4. Hasilnya adalah 3. Betul sekali. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya. Hasil dari hitung campur ini yaitu 398. Seperti itu ya. Oke anak-anak, sekarang tolong dibuka buku paket tematiknya yang 2D, halaman 205. Kita lihat bagian D, yaitu menyelesaikan soal cerita tentang pengerjaan hitung campuran. Nah, anak-anak, hari ini kita mau membahas atau menyelesaikan soal nomor 1 dan nomor 2. Soal cerita ya. Kita baca terlebih dahulu soal yang nomor 1 bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3. Di sebuah acara peresmian pasar modern, hadir 450 tamu undangan. Tidak lama kemudian datang lagi 255 tamu undangan. Di tengah-tengah acara, sebanyak 170 tamu undangan pulang. Berapa banyak tamu undangan yang masih ada di pasar modern? Nah, ada yang tahu bagaimana cara mendapatkan atau mengetahui banyaknya tamu undangan yang masih ada di pasar modern? Coba kita lihat bersama-sama soalnya. Untuk dapat mengetahui banyak tamu undangan yang masih ada di pasar modern, kita harus mendapatkan terlebih dahulu jumlah seluruh tamu yang hadir di acara peresmian tersebut. Kemudian kalau sudah, kita kurangi dengan banyak tamu yang pulang. Nah, supaya lebih jelas, kita buat kalimat matematikanya ya. Kita buat, kita tulis. Kalimat matematikanya menjadi 450 ditambah 255 dikurang 170. Benar ya, seperti ini. Oke, kalau benar, kita lihat.
450 ditambah 255 ini adalah untuk mengetahui jumlah tamu yang hadir di acara peresmian pasar modern. Kemudian kita kurangi dengan banyaknya tamu yang pulang, yaitu 170 tamu undangan. Nah, kita lihat di sini ada 3 angka. Cara untuk mengerjakannya adalah dengan menyelesaikan 2 angka terlebih dahulu yang ada di depan ya, yaitu 450 ditambah 255. Kita akan menggunakan cara bersusun pendek. Kita lihat berikutnya ya, anak-anak. Sekarang kita kerjakan terlebih dahulu 450 ditambah 255 ya, untuk mendapatkan jumlah tamu undangan yang hadir di acara peresmian pasar modern. Kita mulai. Jangan lupa untuk menyelesaikan soal penjumlahan ataupun pengurangan harus selalu dimulai dari nilai tempat satuan ya. Kita lihat satuannya adalah 0 ditambah 5. Hasilnya 5. Kemudian 5 ditambah 5. Hasilnya 10. Betul sekali. Tapi kita harus menyimpan ya, tidak dituliskan 10 seperti ini, tapi yang benar adalah kita tulis 0-nya, lalu kita simpan 1 di depannya, yaitu di kolom nilai tempat ratusan. Betul. Nah, lalu setelah itu kita jumlahkan angka-angka yang menempati nilai tempat ratusan, yaitu 4 ditambah 2. Betul? Hanya 4 ditambah 2? Tidak ya, jangan lupa tadi kita menyimpan 1. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 7. Betul sekali, pintar. 705. Nah, sekarang dari soal cerita tadi, kita juga perlu mengurangkan sebanyak 170 tamu undangan yang pulang ya, supaya kita dapat mengetahui berapa banyak tamu undangan yang masih ada di pasar modern. Oke, selanjutnya kita kurangi 705 dikurang 170. Kita mulai dari angka yang menempati nilai tempat satuan ya. 5 dikurangi 0, berapa hasilnya? 5, betul, kita tulis ya 5. Kemudian kita lihat bagian puluhannya, angka yang menempati nilai tempat puluhan. 0 dikurangi 7, bisa tidak ya? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena 0 lebih kecil daripada 7. Angka 7 lebih besar daripada 0. Begitu ya. Nah, caranya supaya bisa tetap dikurangkan adalah dengan meminjam. Betul sekali. Kita pinjam 1 dari depannya, yaitu pinjam ke 7. 7 yang menempati nilai tempat ratusan ini ya. Lalu kita coret, kita pinjam 1. 7 dipinjam 1, sisanya 6. Lalu di sini kita pinjam 1 ya, kita tulis. Nah, sudah bisa dikurangkan. Bukan 0 dikurangi 7 ya, karena sudah pinjam 1. Kita lihat, kita punya 1 dan 0 yaitu 10. Kita punya 10. 10 dikurangi 7. Hasilnya berapa? 3. Betul sekali, kita kurang 10 dikurangi 7, hasilnya 3, kita tulis. Nah, lalu kita lihat pada kolom atau angka-angka yang menempati nilai tempat ratusan. Apakah 7 dikurangi 1 atau 6 dikurangi 1 ya? Yang betul adalah 6 dikurangi 1. Kenapa? Karena tadi dari angka 7 sudah kita pinjam 1, jadi sisanya tinggal 6. Kita kurangi 6 dikurangi 1, hasilnya 5.
kita sudah dapat hasilnya 535. Oke anak-anak, hebat sekali tadi kita bisa mendapatkan hasilnya berapa? 535. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya di bawah ya. Jadi, terdapat, seperti ini kita tulis, jadi terdapat 535 tamu undangan yang masih ada di pasar modern. Seperti itu ya, dituliskan yang rapi. Oke? Anak-anak, sekarang kita lihat halaman 205 nomor 2 ya. Kita baca soalnya bersama-sama, kita mau selesaikan kembali. Sudah siap? 1, 2, 3. Untuk acara peresmian pasar modern tersebut, disediakan 800 buah souvenir. Souvenir yang sudah dibagikan sebanyak 465 buah. Untuk cadangan, membeli lagi 125 buah souvenir. Berapa jumlah souvenir yang belum dibagikan? Ada yang tahu bagaimana cara mengerjakannya? Coba kita lihat soalnya ya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa sisa souvenir yang belum dibagikan. Karena di awal kita punya 800 buah souvenir. Kemudian sebanyak 465 buah souvenir sudah kita bagikan. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan hasil sisa berapa banyak souvenir yang belum dibagikan, kita tambah sebanyak 125 souvenir karena kita membeli lagi untuk cadangan. Nah, supaya lebih jelas, kita tulis kalimat matematikanya ya. Ada yang bisa bantu ibu bagaimana menuliskan kalimat matematikanya? Oke, kita tuliskan bersama-sama ya. Mula-mula kita memiliki 800 buah souvenir. Kemudian sebanyak 465 sudah dibagikan. Dikurangi 465. Kemudian kita membeli lagi sebanyak 125 souvenir. Nah, seperti ini. Jadi, kalimat matematikanya adalah 800 dikurangi 465 ditambah 125 ya. 800 dikurangi 465 untuk mengetahui sisa souvenir yang belum dibagikan. Kemudian ditambah 125 buah souvenir karena kita membeli lagi untuk cadangan. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada 3 angka. Untuk menyelesaikan soal cerita ini, kita harus mengerjakan dari 2 angka di awal terlebih dahulu ya. Selalu mengerjakan dari awal, dari depan, 2 angka paling depan, yaitu 800 dikurangi 465 dengan menggunakan cara bersusun pendek. Kita lihat ya seperti berikut ini. Anak-anak, dari soal nomor 2 ini kita harus mengurangi terlebih dahulu 800 buah souvenir dikurang 465 souvenir ya. Kita lakukan dengan cara bersusun pendek seperti ini. 800 dikurang 465. Kita mulai dari angka yang menempati nilai tempat satuan ya. Ingat ya, selalu dimulai dari angka yang menempati nilai tempat satuan. Berapa itu angkanya? 0 dikurangi 5. Apakah bisa 0 dikurangi 5? Tidak bisa karena 0 lebih kecil daripada 5. Nah, caranya adalah kita meminjam. Meminjam ke depannya artinya yaitu di depan satuan adalah puluhan. Kita lihat puluhannya adalah 0 dikurangi 6. Apakah 0 dikurangi 6 juga bisa? Tidak bisa. Ternyata 0 lebih kecil daripada 6. Maka pada puluhan ini mereka juga tidak bisa mengurangi dan solusinya adalah
harus meminjam ke depannya. Di depan puluhan adalah ratusan. Maka kita pinjam 1 ke ratusannya ya. Kita lihat di ratusan di sini adalah 800-an. Kita pinjam 1, maka sisanya adalah 7 ya. Kita coret, kita tulis 7. Nah, kita pinjam 1 tadi, kita berikan ke bagian puluhan. Satu persatu ya. Jadi kita punya 10 puluhan. Kita punya 1 puluhan ya. 10 dikurangi 6. Sudah bisa? Bisa, karena 10 lebih besar daripada 6. Nah, untuk mengurangi, kita tetap mulai dari nilai tempat, angka yang menempati nilai tempat satuan, yaitu 0 dikurangi 5. Belum bisa ya? Caranya adalah kita pinjam terlebih dahulu ke depannya. Tadi di depannya ada 10. Kita pinjam 1, kita tulis di depannya, jadi satuannya ada 10 ya. Kita punya 1, kita pinjam tadi. Kemudian kita lihat di nilai tempat puluhan yang atas, kita tadi pinjam 1, jadi sisanya adalah 9, bukan lagi 10 ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang sudah kita bisa kurangi. 10 dikurangi 5, hasilnya adalah 5. Pintar. Kemudian, bukan lagi 10, tapi 9, karena kita pinjam 1 untuk mengurangi di bagian satuannya. Jadi 9 dikurangi 6, hasilnya adalah 3. Pintar sekali. Nah, yang terakhir, apakah 8 dikurangi 4 atau 7 dikurangi 4 ya? 7 dikurangi 4, betul. Mengapa? Karena tadi sudah dipinjam 1 untuk mengurangi angka yang ada di nilai tempat puluhan ya. Sekarang kita kurangi, 7 dikurangi 4, hasilnya adalah 3. Pinter anak-anak, hebat. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya? Ingat, tadi kita punya soal cerita. Setelah 800 dikurangi 465, kalimat matematikanya tadi adalah menjumlahkan hasil pengurangan ini dengan berapa tadi, ada yang ingat? 125, betul. Kita tuliskan ya, 125. Kita tambah. Sudah ditulis? Oke, kalau sudah, kita kerjakan penjumlahannya dimulai dari angka yang menempati nilai tempat satuan. Berapa angkanya? 5 ditambah 5, betul. 5 ditambah 5 adalah 10. Betul. Apakah kita tulis 10 seperti ini? Tidak ya. Kita hanya tulis 0-nya, lalu kita simpan 1. Di depannya ya, kita simpan 1 ke depannya. Di depan satuan adalah puluhan. Kita simpan 1, di puluhannya kita tulis. Nah, seperti ini. 5 ditambah 5, kita tulis hasilnya 10, kita tulis 0-nya. Lalu satunya kita simpan. Kita jumlahkan sekarang angka-angka yang berada di nilai tempat puluhan. Berapa saja angkanya? 1 ditambah 3 ditambah 2. Betul. Hasilnya berapa, Nak? Hasilnya adalah 6. Kita tulis 6 ya. Lalu terakhir, kita jumlahkan angka yang menempati nilai tempat ratusan. Berapakah angkanya? 3 ditambah 1. Betul sekali. 3 ditambah 1 berapa? 4.
Nah, kita sudah mendapatkan hasil hitung campurnya, yaitu 460. 460 apa ya? Nah, kita buat kesimpulannya seperti berikut ini. Nah, pinter banget nih anak-anak, udah bisa mendapatkan hasil dari hitung campur, pengurangan, dan penjumlahan tadi. Coba kita lihat kembali soalnya. Tadi kita dapat berapa hasilnya? 460. Berdasarkan soal cerita, kita buat kesimpulannya seperti berikut ini ya. Jadi, terdapat 460 buah souvenir yang belum dibagikan. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa tadi mengerjakan soal cerita hitung campurnya? Bisa? Hebat kalau pada bisa ya. Nah, supaya lebih pintar lagi, Ibu punya beberapa soal nih. Tugas matematika ya, Nak. Nanti soalnya Ibu berikan di Google Classroom. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan dan dikumpulkan lagi di Google Classroom ya. Semangat! Anak-anak, sekarang silahkan dibuka buku paket tematik 2D-nya halaman 130 sampai 131. Kita lihat bagian B, yaitu membaca teks bacaan. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah, kita bisa lihat di halaman 130 sampai 131 terdapat sebuah bacaan berjudul Lingkunganku Sehat. Sekarang kita baca bersama-sama dengan menggunakan intonasi yang tepat dan pelafalan atau pengucapan yang jelas. Oke, semuanya kita baca bersama-sama ya. Kita hitung 1, 2, 3. Lingkunganku sehat. Melati sering mengajak teman-temannya bermain di taman dekat rumahnya. Di taman itu ada beberapa alat permainan untuk anak-anak. Di taman itu juga dipasang beberapa tulisan untuk dipatuhi oleh siapapun yang berada di taman. Salah satu tulisan tersebut berbunyi, "Buanglah sampah pada tempatnya." Tulisan tersebut mengajak setiap orang yang berada di taman untuk membuang sampah di tempat sampah. Untuk mendukung tulisan tersebut, di sekitar taman ditempatkan beberapa tempat sampah. Tempat sampah yang disediakan adalah tempat sampah yang tertutup agar sampah tidak dikerumuni lalat. Melati juga melihat tulisan berbunyi, "Dilarang menginjak tanaman." Tulisan tersebut dipasang di sekitar pohon dan tanaman bunga. Melalui tulisan tersebut, siapapun yang berada di taman diajak untuk merawat tanaman yang ada di sana. Lingkungan sekitar taman pun menjadi bersih dan sehat. Lingkungan taman yang bersih dan sehat banyak memberi manfaat. Di taman itu, Melati dan teman-temannya dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan tenang. Mereka dapat bermain dengan aman. Mereka terbebas dari berbagai binatang yang dapat menjadi sumber penyakit seperti tikus, kecoa, lalat, nyamuk. Mereka dapat menghirup udara segar yang bebas dari asap dan debu. Mereka juga dapat beristirahat dengan tenang dan nyaman saat merasa lelah belajar dan bermain. Nah, pintar anak-anak semua sudah bisa membaca teks bacaan berjudul Lingkunganku Sehat. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, dari bacaan Lingkunganku Sehat tadi menceritakan tentang apa ya? Ada yang tahu?
Betul, menceritakan Melati yang sering mengajak teman-temannya bermain di taman dekat rumahnya. Lalu di taman tersebut, Melati dan teman-temannya menemukan tulisan yang berbunyi, "Buanglah sampah pada tempatnya." Lalu ada lagi tulisan yang berbunyi, "Dilarang menginjak tanaman." Nah, kedua tulisan ini adalah mengajak orang-orang yang berada di taman untuk menjaga lingkungan taman supaya apa? Supaya tetap bersih dan sehat. Lalu ada yang bisa memberitahu Ibu dari bacaan Lingkunganku Sehat ini, manfaat apa ya yang dirasakan oleh Melati dan teman-temannya jika menjaga lingkungan taman tetap bersih dan sehat? Ayo, ada di bacaan loh. Coba kita lihat manfaatnya, yaitu Melati dan teman-temannya dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan tenang. Selain itu juga bisa bermain dengan aman. Betul. Selanjutnya ada lagi yang tahu? Mereka terbebas dari berbagai binatang yang dapat menjadi sumber penyakit seperti tikus, kecoa, lalat, nyamuk. Betul. Nah, mereka juga bisa menghirup udara segar yang bebas dari asap dan debu. Terakhir, mereka juga beristirahat dengan tenang dan nyaman saat merasa lelah belajar dan bermain. Lelah karena belajar dan bermain. Nah, itu tadi adalah manfaat yang dirasakan Melati dan teman-temannya ketika mematuhi tulisan-tulisan atau menjaga lingkungan taman agar tetap bersih dan sehat. Untuk bahasa Indonesia ada satu tugas. Tugasnya anak-anak bisa lihat di halaman 132. Bagian D anak-anak bisa lihat, yaitu menjelaskan manfaat lingkungan yang sehat. Kita coba baca bersama-sama ya bagian D. Lingkungan bersih adalah lingkungan yang sehat. Ikut menjaga kebersihan lingkungan dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam teks yang berjudul Lingkunganku Sehat, kita dapat mengetahui manfaat dari lingkungan yang sehat. Sekarang, jelaskan manfaat dari lingkungan yang sehat. Oke, itu adalah tugasnya. Anak-anak bisa langsung menuliskan jawabannya di halaman 132 ya. Anak-anak harus menuliskan 5 manfaat lingkungan yang sehat bagi kita. Lalu nanti kalau sudah selesai dikerjakan, silahkan difoto hasil kerjanya, halaman 132 difoto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom ya. Oke anak-anak, semangat! Wah, tidak terasa ya, kita sudah selesai nih belajar hari ini. Belajar matematika dan bahasa Indonesia. Coba ada yang bisa kasih tahu Ibu tadi apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, matematika kita sudah belajar menyelesaikan soal cerita tentang masalah dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan hitung campur, penjumlahan, dan pengurangan. Betul! Lalu yang kedua, kita belajar bahasa Indonesia. Belajar apa tadi? Membaca bacaan Lingkunganku Sehat dengan intonasi yang tepat dan pelafalan yang jelas, serta apa tadi yang terakhir ya tugasnya? Menjelaskan manfaat dari lingkungan yang sehat bagi kita. Nah, itu dia adalah hal-hal yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kemudian, anak-anak silahkan mengisi Google Form untuk refleksi dan aksi hari ini. Linknya ada di slide berikut ini ya. Silahkan diisi. Anak-anak, sekarang untuk menutup pembelajaran hari ini, kita lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Sudah? Kita tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing dan mendampingi kami selama kami belajar hari ini. Ya Tuhan, sertailah kami agar kami juga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada hari ini, supaya kami dapat menjadi anak yang lebih pintar lagi. Berkatilah aktivitas kami selanjutnya hari ini ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, kita sudah selesai belajar hari ini. Jangan lupa ya dikerjakan tugas-tugasnya. Oke, kalau begitu Ibu pamit. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dadah!